Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Setiana NIM 102 akan memberikan tutorial konversi IRT menjadi BBM. Nah, tugas ini diperuntukkan untuk mata kuliah praktikum Pasdat untuk memenuhi tugas praktikum Pasdat. Pertama-tama untuk konversi IRT ke BBM atau model relasional, kita perlu membuat IRT-nya terlebih dahulu. Saya untuk tugas ACC IRT ini termasuk IRT kasus mahasiswa yang meminjam buku. Berikut cara membuat IRT-nya. Kita membuat IRT-nya terlebih dahulu.
menyusun atau membuat IRD di dia, kita dapat mendapatkan seperti ini beberapa bagan di sini IRD ini. Nah, saya akan menjelaskan kenapa bisa seperti ini. Nah, ini kan ada buku yang berrelasi dengan yang punya relasi dipinjam dengan mahasiswa, buku dipinjam mahasiswa. Nah, dalam bentuk ERD ini berarti kan ini kan ERD kan contoh kasusnya pada perpustakaan kan. Jadi ada buku dan mahasiswa yang menjadi entitas dan memiliki relasi dipinjam. Nah, buku memiliki atribut tersendiri yaitu nama buku dan ID buku. Nah, ID buku ini adalah primary key di buku. Jadi kode unik dari buku tersebut yaitu ID buku. Lalu mahasiswa memiliki atribut name, nama, gender, tanggal lahir, dan alamat. Yang menjadi primary key di mahasiswa yaitu name. Nah, untuk menggabungkan buku dan mahasiswa ini adanya relasi dipinjam. Relasi dipinjam ini juga memiliki atribut. Atribut yang dimaksud ini nanti kalau jadi modal relasionalnya itu nanti jadi tabel tersendiri yang memiliki ini beberapa kolom. ID pinjam, tanggal balik, dan tanggal pinjam. Nah, di sini kardinalitasnya buku dan mahasiswa yang memiliki relasi dipinjam yaitu many to many. Nanti kalau jadi model relasional akan jadi 3 tabel. Jadi ini nanti akan ada tabel tersendiri. Lalu di sini ada buku, ada garis di sini ISA. ISA di sini termasuk tanda untuk spesialisasi atau generalisasi. Spesialisasi sendiri yaitu proses pembuatan satu atau beberapa entitas yang bersifat khusus dari entitas yang bersifat umum. Nah, entitas yang bersifat umum yang dimaksudkan yaitu entitas buku ini, entitas buku. Nah, menjadi entitas khusus spesialisasi di sini dan menjadi entitas yang bersifat khususnya seperti buku jumlah, komik, dan jurnal ilmiah. Buku jumlah tersendiri juga memiliki atribut-atribut sendiri kan, ya ada ISBN, tahun, penulis. Yang komik ada atribut penulis dan volume, jurnal ilmiah ada penulis dan volume. Nah, dalam lanjutkan lagi dari sini, dari proses buku yang relasinya dipinjam mahasiswa, ini ada hasil tersendiri nanti. Ini nanti dari hasil relasi buku dan mahasiswa ini memiliki relasi lagi untuk dicatat menjadi rekap peminjaman entitas di sini. Jadi nanti di sini ada nilai kardinalitasnya many to many karena buku dan mahasiswa ini bisa dapat meminjam banyak karena kita harus mencatatnya menjadi banyak rekapan peminjaman juga. Berarti entitas rekap peminjaman ini memiliki atribut yaitu ID rekap dan tanggal rekap. ID rekap ini menjadi primary key ya. Di sini oke. Menjadi primary key dari entitas rekap peminjaman. Jadi kalau tinggal mencari data dalam rekap peminjaman, kita hanya memasukkan ID rekapnya. Nah, lalu rekap peminjaman ini juga memiliki relasi dengan petugas, yaitu relasi direkap. Nilai kardinalitasnya mereka yaitu one to one. Karena rekap peminjaman direkap oleh satu petugas pastinya yang bertugas saat peminjaman terjadi. Nah, di entitas petugas ini ada atribut ID petugas, nama, dan alamat. Yang menjadi primary key-nya yaitu ID petugas. Jadi kalau kita melihat nanti mudah, petugas itu siapa yang merekap peminjaman saat petugas ID petugas ini. Lalu ada petugas yang memiliki relasi dengan inventaris perpus yang memiliki relasi mendata
untuk inventaris purpose. Jadi petugas mendata inventaris purpose yang memiliki nilai kardinalitas one to many, satu ke banyak. Jadi petugas akan menulis mendata inventaris purpose itu banyak bagian. Dalam entitas petugas ini juga memiliki relasi dengan inventaris purpose. Petugas ini memiliki relasi yang mendata kan ya, relasinya dengan inventaris purpose yang memiliki nilai kardinalitas one to many, satu ke banyak. Jadi petugas itu minimal dapat memiliki menulis satu inventaris purpose menjadi kebanyak maksimalnya ya untuk inventaris purpose. Di inventaris purpose ada beberapa atribut, yaitu ID barang, nama barang, tanggal beli, dan kondisi. Di atribut ID barang ini termasuk primary key-nya ya di inventaris purpose. Jadi entitas inventaris purpose memiliki primary key atributnya, yaitu ID barang. Setelah kita mengetahui beberapa alur dari IRT ini, kita akan mengkonversinya menjadi PDM dan model relasionalnya. Setelah kita membuat IRT seperti ini, selanjutnya kita akan mengkonversikan IRT ini menjadi model relasional. Ini saya tadi sudah membuat model relasional dari buku yang spesialisasi ya. Mari kita lanjutkan.
sini kita sudah membuat model relasional. Nah, di sini adalah termasuk model relasional dari IRT ini. Nah, gini. Kenapa bisa begini model relasionalnya? Kita lihat dari entitas buku. Ini termasuk kan entitas buku, memiliki tabel dan kolom yang satu ini buku, yang isinya atribut ID buku yang termasuk primary key dan nama buku. Ini atributnya yang di dalam kolom ini. Lalu di entitas buku ini kan memiliki atribut ini kan udah benar di situ tadi. Lalu ada spesialisasi di sini, ada buku ilmiah, di spesialisasinya buku. Jadi kalau dalam spesialisasi itu tabelnya tersendiri. Seperti ini model relasionalnya. Buku kan ini dari buku ilmiah, ISBN, D buku. Nah, primary key-nya tetap di ID buku karena entitas umumnya itu entitas buku ini. Jadi kita menggunakan primary key-nya di buku. Jadi buku ilmiah ini memiliki primary key yang sama dengan ID buku atau di buku karena ini termasuk entitas khusus dari entitas umum buku. Ya, ada buku ilmiah, jurnal ilmiah, komik. Ini termasuk pada spesialisasi buku. Terus kita melihat ada detail dipinjam dan mahasiswa. Nah, ini itu 3 tabel yang saya maksud many to many tadi. Nah, kita lihat IRT-nya. Dalam IRT-nya, buku dipinjam mahasiswa. Ada nilai kardinalitasnya yang many to many. Dan di sini juga ada atribut di relasinya. Dipinjam ini ada ID pinjam, tanggal balik, dan tanggal pinjam. Dan apabila kita ganti ke model relasionalnya, kita akan mendapatkan seperti ini. 3 bentuk ini. Nah, 3 bentuk ini kan ada buku, entitas buku yang relasinya ini dipinjam, dan ini entitas dari mahasiswa. Kenapa ada 3 tabel? Karena dari many to many, IRT many to many, nilai kardinalitasnya many to many, apabila dijadikan model relasional akan membuat 3 tabel, menjadikan 3 tabel. Jadi data dipinjam ini memiliki tabel tersendiri karena dia memiliki buku dan mahasiswa memiliki nilai kardinalitas many to many. Jadi di sini kolom detail dipinjam ada beberapa atribut dari buku dan mahasiswa dan atribut yang ada di relasi ini. Kita lihat di kolom detail dipinjam ada ID buku. ID buku kan termasuk primary key di buku kan, entitas buku, menjadi foreign key di detail dipinjam atau di relasi tadi karena many to many. Dan NIM ini termasuk foreign key di detail dipinjam dan termasuk primary key dari mahasiswa. Jadi karena ini memiliki hubungan, jadi NIM ini masuk di detail dipinjam yang menjadi foreign key. Lalu atribut ID pinjam, tanggal balik dan tanggal pinjam ini berasal dari mana? Ini berasal dari detail berasal dari atribut yang ada di relasi dipinjam tadi. Mari kita lihat IRT-nya. Nah, ini ada ID pinjam, tanggal balik dan tanggal pinjam. Ini dimasukkan pada tabel relasional detail dipinjam. Lalu ada entitas mahasiswa yang menggabungkan ini tadi. Ada mahasiswa yang memiliki primary key NIM, nama, gender, tanggal lahir, dan alamat. Lalu di sini dari detail dipinjam ada hubungan dengan detail dicatat. Setelah kita ada relasi buku yang dipinjam mahasiswa menghasilkan tabel lagi yang memiliki detail dicatat. Relasi ini termasuk hasil dari relasi dari entitas buku, relasinya detail dipinjam dan mahasiswa. Mari kita lihat IRT-nya untuk lebih jelas. Nah,
Di IRD ini ada buku dipinjam mahasiswa. Lah ini kan sudah satu himpunan kan ya. Makanya di sini ada relasi antar relasi, tapi bukan relasi antar relasi yang seperti ini langsung, bukan, tapi relasi ini menghubungkan hasil dari relasi dipinjam. Jadi nanti di tabelnya seperti ini, detail dipinjam menghubungkan kepada detail dicatat. Kenapa ini detail? Kenapa? Soalnya di sini, nah kan ini many to many, terjadinya many to many sehingga adanya detail dicatat, bukan dicatat, bukan dicatat. Di sini di detail dicatat ada beberapa kolom atau isi kolom dari detail dicatat ini ada ID rekap, ID buku, NIM, ID pinjam, tanggal balik dan tanggal pinjam. Ini kenapa kok bisa ada di sini? Kok ada atribut-atribut ini? Nah, dari ID rekap ini berasal dari rekap peminjaman yang primary key-nya di rekap. Kenapa kok ID rekap ada di detail dicatat? Mari kita lihat di di IRD-nya. Kan ini yang berrelasi langsung dengan hasil relasi ini yaitu rekap peminjaman. Dan nilai kardinalitas hasil ini dengan rekap peminjaman yaitu many to many, sehingga akan menghasilkan 3 tabel kan ya. Nah ini kan sudah termasuk ini udah. Jadi ID rekap ini masuk ke detail dicatat ini itu. 3 tabel yang saya maksud itu ini. Detail dipinjam, detail dicatat, dan rekap peminjaman, sehingga many to many yang terbentuk itu. ID buku berasal dari mana? ID buku berasal dari foreign key-nya detail peminjaman masuk, terus NIM detail peminjaman masuk di sini semua. Lalu di sini ada rekap peminjaman. Nah, atribut rekap yaitu ID rekap dan tanggal rekap. Yang tanggal ID rekap ini menjadi primary. Lalu di sini di rekap peminjaman berhubungkan petugas. Petugas ini dari entitas petugas yang memiliki atribut ID petugas yang primary key, nama, lalu alamat, dan ID rekap. Tuh, ID rekap kenapa di sini? ID rekap menjadi foreign key di petugas. Karena apa? Mari kita lihat IRD-nya untuk lebih jelas. Nah, di sini kan ada rekap peminjaman dengan relasi direkap, dan yang direkap, yang merekap adalah petugas. Ini relasinya one to one. One to one ini hanya menghasilkan 2 tabel, dan salah satu tabel itu ada yang menjadi primary key-nya menjadi foreign key. Jadi saya menggunakan petugas yang menjadi primary key-nya dan foreign key-nya dari rekap peminjaman. Lalu ada yang tersambung dari petugas ini ada inventaris purpose. Inventaris purpose memiliki beberapa atribut yaitu ID barang, nama barang, tanggal beli, kondisi, dan ID petugas. Kenapa ID petugas di sini? Ini menjadi foreign key. ID petugas primary yang aslinya primary key dari petugas menjadi foreign key di inventaris purpose. Kenapa demikian? Mari kita lihat di IRD-nya. Itu menandakan berarti nilai kardinalitas dari petugas mendata inventaris. Petugas mendata inventaris purpose. Itu berarti one to many kan nilai kardinalitasnya. Nah, kalau nilai kardinalitasnya one to many, primary key yang di one akan menjadi foreign key yang di many. Maksudnya sedikit ikut ke banyak. Konsepnya seperti itu. Jadi di tabel ini petugas yang ada inventaris purpose ini foreign key-nya ID petugas dan memiliki
primary key ID barang. Jadi seperti inilah bentuk dari model relasional peminjaman buku oleh mahasiswa. Relasi di sini kan aslinya ada relasi dicatatkan dari hasil ini. Nah, ini kan masih bentuk dari CMD. Mari kita ubah terlebih dahulu ke PMD-nya dengan cara tulis selalu mencari keluar physical data model untuk mengeran PMD untuk menjadi PMD. Buku yang mempunyai relasi dipinjam memiliki tabel tersendiri karena dia many to many. Kita akan membuat relasi di sini. Nah, di sini kan ada ID recap sebagai foreign key. Di sini setelah itu di sini kan nggak ada yang spesialisasi tadi ya, jadi kita akan menambahkannya langsung dari sini.
Jadi setelah membuat spesialisasi yang berada di buku, kita telah selesai membuat PMT dari IRT peminjaman buku. Nah, di sini kan ada tabel buku yang dipinjam mahasiswa. Ini kan manajemen tabel ini. Lalu dihubungkan lagi langsung dengan rangka peminjaman. Terus ada petugas karena bantuan bisa dari dua arah. Terus ini inventaris purpose dan petugas, ini one to many. Lalu di sini ada spesialisasi dari buku entitas umum yang menjadi entitas khusus di sini. Di sini masing-masing dimilikinya yaitu entitas buku. Di sini ada PK, FK sudah tertera di sini. Jadi beginilah tampilan PMT setelah kita menjadikannya model relasional. Hampir sama kan arahnya. Nah, sekian tutorial konversi IRT dari IRT ke model relasional dan PMT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.